Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firastori Yusuf dengan NPM 1857051005 dari kelas A akan mencoba mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah desain dan analisis algoritma. Baik, eh, di nomor 1 isian kita mendapatkan soal urutkan fungsi berikut dari kompleksitas terkecil sampai yang terbesar. Oke. Jadi kalau menurut saya itu jawabannya adalah akar n, kemudian dilanjutkan dengan n log n, kemudian dilanjutkan dengan n pangkat 3 atau n kubik, dan kemudian yang terakhir adalah n faktorial. Karena uh, n akar ini, atau bisa kita sebut dengan n pangkat setengah, itu lebih kecil daripada pastinya n pangkat 1, yang dimana n pangkat 1 adalah yang paling stabil di antara polinomial lainnya. Dan kemudian dilanjutkan dengan n log n, karena n log n itu adalah lebih tinggi kompleksitasnya dari n pangkat 1 atau n, dan pastinya itu lebih tinggi daripada polinomial konstanta n dengan konstanta yang di depannya. Dan kemudian yang terbesar lain, dan kemudian ada n kubik atau n pangkat 3. Polinomial pasti lebih tinggi daripada logaritma. Itu sudah aturannya. Dan kemudian yang paling tinggi kompleksitasnya adalah n faktorial, karena memang sudah aturannya bahwa n faktorial adalah yang paling besar di antara polinomial dan juga eksponensial. Bisa jelaskan selanjutnya. Oke. Berapa kompleksitas dari potongan kode berikut? Di kode berikut adalah int a sama dengan 0, i sama dengan n besar, while i lebih besar daripada 0, maka dijalankan a increment 1 plus 1, dan kemudian i dibagi sama dengan 2. Oke. Jawabannya adalah pada saat ini saya menyimpulkan bahwa di sini berjalan suatu proses, ada dua proses di sini, makanya di sini ada 2 kali O1, big O1. Kenapa di sini big O1? Karena di sini karena ada dua proses yang berjalan dengan linear. Dan kemudian while i lebih dari 0, di sini ada proses yang berjalan dengan linear lagi, tetapi while ini pastinya dipengaruhi dengan i. Nah, disinilah i-nya itu dirubah nilainya, yaitu i dibagi dengan 2. Maka karena di sini i dibagi dengan 2, proses ini akan berjalan sebanyak n kali, yaitu dengan perhitungan log n dikali big O1. Maka big O di sini akan ditambahkan menjadi 3 dikali O big O1 ditambah dengan log n dikali dengan big O1. Nah, di sini hanya n yang mempengaruhi perhitungannya, maka kompleksitas dari algoritma potongan kode ini adalah big O dalam kurung log n. Kemudian diketahui log 3 sama dengan x dan log 2 sama dengan y. Maka log 12 sama dengan, jawabannya adalah x plus 2y. Mengapa seperti itu? Pertama saya misalkan log 3 atau 10 log 3 dengan x, dan kemudian log 2 sama dengan y, kemudian log 12 sama dengan z. Maka dari sini saya akan memecah atau sesuai dengan bentuk logaritma yang lain, yaitu jika log 3 adalah x, maka 10 pangkat x adalah 3. Maka 10 pangkat x saya jabarkan sebagai 5 dikali 2 pangkat x sama dengan 3, dan kita dapatkan persamaan pertama, yaitu 5 pangkat x dikali 2 pangkat x sama dengan 3. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan log 2 sama dengan y, yang hasil akhirnya akan kita dapatkan persamaan, yaitu 2 sama dengan 5 pangkat y dikali 2 pangkat y. Kemudian kita lanjutkan dengan memecah log 12-nya. Kita lakukan hal yang sama seperti di log 3 dan log 2, hanya saja ketika di sini kita dapatkan 10 pangkat z sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2, maka 3 sesuai persamaan pertama kita masukkan nilainya, yaitu 5x dikali 2x
dikali dengan 2, yaitu di persamaan 2-nya yaitu 5 pangkat Y dikali 2 pangkat Y, jangan lupa kuadrat. Maka di sini kita dapatkan 5 pangkat X dikali 2 pangkat X, kemudian 5 pangkat 2Y dikali dengan 2 pangkat 2Y. Maka 5 dan 5 ini bisa kita kalikan, yang sama pangkat yang sama 2 juga dengan kayak dengan 2, maka kita akan mendapatkan 5x plus 2y dikali dengan 2x plus 2y. Maka setelah pangkatnya sama, kita bisa mengalihkan 5 dan 2 menjadi 10x plus 2y. Nah, di sini 10-nya di sini sudah sama, maka kita bisa mendapatkan z sama dengan x plus 2y. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa z itu adalah log 10 12, maka 10 log 12 atau log 12 kita bisa simpulkan bahwa dia adalah x plus 2y. Soal selanjutnya, tentukan kompleksitas fungsi rekursif berikut. Int rekur int x, int y, dan seterusnya. Maka kompleksitasnya adalah on, oke, big On. Karena di dalam fungsi if ini terdapat return x, dia akan berjalan linear sebanyak 1 kali, dan kemudian di manakah letak dari n-nya tersebut, yaitu berada di fungsi rekursifnya, return rekursifnya, maaf. Jadi return rekursifnya ini akan mengembalikan nilai sebanyak n, dan tentunya berjalan dengan linear, terus mengembalikan nilai, tetapi dia akan mengembalikan nilai sebanyak n kali, karena di sini tergantung dari nilai y-nya. Jika nilai y-nya ini berjalan sebanyak ada 4, maka dia akan otomatis berjalan sebanyak 4 kali atau mungkin 5 kali, karena terhitung dari menghitung return x-nya. Berapa hasil rekur 3, 4? Itu jawabannya adalah 13, karena di rekursif pertama kita akan mendapatkan return rekur 7, 3, di mana 7 itu adalah x-nya dan 3 itu adalah y-nya. Kemudian rekursif kedua kita akan mendapatkan rekur 10, 2, karena di sini x tambah y ya. Jadi 7 tambah 3 sama dengan 10, kemudian 7 ini juga didapatkan dari 3 ditambah dengan 4, dan kemudian 10 ditambah 2, maka kita di rekursif ketiga akan mengembalikan nilai 12 dengan 1, yaitu nilai y-nya ini didapatkan dengan y kurang 1. Kemudian di rekursif terakhirnya kita akan mendapatkan rekur 13,0, 13 dan 0, maaf. Oke, karena di sini ada 12 tambah 1 dan kemudian y-nya dikurang menjadi 0, dan kemudian di proses yang terakhirnya masuk ke if y sudah dengan 0 dan return x. Karena di sini y-nya sudah 0, maka langsung return x-nya, dan hasilnya adalah 13 karena nilai x-nya adalah 13. Oke, lanjut ke soal esai. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 ditambah 3 tambah 57 tambah 2n min 1 sama dengan n kuadrat untuk n bilangan luar positif, dan kemudian b 5 pangkat n min 1 habis dibagi 4 untuk n bilangan luar positif. Ya, buktikan pertama ya, kita buktikan bahwa n sama dengan 1 benar di A, yaitu ketika dia itu 2n min 1 sama dengan n kuadrat disubstitusikan dengan 1, maka 1 sama dengan 1 berarti benar. Dan kemudian misalkan n sama dengan k benar, maka n sama dengan k plus 1 harus kita anggap benar. Di sini kita dapatkan n sama dengan k, dan di sini n sama dengan k plus 1. Maka untuk membuktikannya kita harus memasukkan n sama dengan k plus 1, yaitu di sini nilainya adalah 2 dalam kurung k plus 1 min 1. Kita masukkan ke sini, dan kita masukkan ke ruas yang sebelah juga ke dalam perhitungan dengan n sama dengan k. Bisa kita lihat di sini, kita tambahkan k plus 1-nya, dan kemudian kita tambahkan juga k plus 1 di sini di ruas sebelah kanan. Maka kita dapatkan k plus
2 kita kalikan ke sini menjadi 2K plus 2 kurang 1. Maka hasilnya adalah K plus K kuadrat plus 2K plus 1. Dan ini kita bisa sederhanakan menjadi K plus 1 kuadrat, yang berarti terbukti bahwa perhitungan ini adalah benar dengan induksi matematika. Karena N sama dengan K setelah dimasukkan N sama dengan K1 bernilai sama dengan N sama dengan K plus 1, maka terbukti benar. Kemudian buktikan bahwa N sama dengan 1 benar. Di soal B ini kita substitusikan saja langsung. 4 benar habis dibagi 4, karena setelah disubstitusikan 1, 5 kurang 1 terbukti bahwa dia adalah 4. Dan kemudian kita lanjutkan, misal N sama dengan K benar, maka akan dibuktikan kebenarannya dengan N sama dengan K plus 1. Misal sini 5K min 1 dan 5K plus 1. Kemudian pembuktiannya seperti apa? Kita contohkan seperti ini. 5K plus 1 kurang 1 kita pecah seperti tadi di eksponen yang lalu itu. Kemudian 5-nya kita ubah menjadi bentuk seperti ini, 4 kurang 1. Dan kemudian 5K dikali dengan 4 dan 5K dikali dengan min 1. Maka 5K 5 pangkat K dikali dengan 4 jelas habis dibagi 4 karena kelipatan 4. Dan kemudian 5K min 1 habis dibagi 4 berdasarkan pernyataan bahwa N sama dengan K benar. Maka kita bisa membuktikan bahwa perhitungan ini adalah benar. Dan kemudian soal nomor 2, apakah benar bahwa N plus A pangkat B sama dengan big O N B? Buktikan. Oh maaf, ini theta. Oke. Jadi sebenarnya saya memakai tidak memakai master teorem atau apapun. Saya hanya membuktikan memakai jika B sama dengan 2 dan B sama dengan 3, B sama dengan 4, itu akan menghasilkan pernyataan yang sama, bahwa nilai N yang berpengaruh adalah di N kuadrat dan N kubik dan juga N pangkat 4 dan tidak di yang lain. Karena tidak ada pangkat yang lebih besar, maka saya bisa simpulkan bahwa setiap nilai B, notasi big O akan selalu bernilai mengikuti nilai B-nya. Misalnya B-nya 2, maka notasi big O-nya akan berjumlah O big O N 2, kemudian B-nya 3 ini big O N 3, dan 4 ini big O N 4, N pangkat 4, selalu mengikuti nilai B-nya, nilai tetanya itu. Hanya N yang memengaruhi notasi big O. Kemudian berapakah kompleksitas fungsi rekursif dari Tn 4T dalam kurung N per 2 plus N kuadrat? Buktikan nilai big O dari kompleksitas fungsi tersebut. Oke, jadi setelah kita analisa, A-nya adalah 4, B-nya 2, dan Fn-nya itu adalah N kuadrat, maka ketika kita lihat bahwa N log B A-nya ini adalah N log 2, 4, atau 2 log 4, atau bisa kita simpulkan bahwa ini adalah N kuadrat. Nah, karena di sini Fn dan N B log A-nya ini bernilai sama, maka notasi big O-nya ini akan sama Fn dengan N pangkat B log A-nya. Dan kita memakai rumus seperti ini. Kita akan menyelesaikan seperti ini untuk menentukan big O-nya. Big O N log B A log N. Maka di sini kita bisa dapatkan seperti ini. Big O N 2 log 4 log N, dan kemudian big O N kuadrat log N. Maka ini adalah nilai dari big O-nya, kompleksitasnya. Maaf. Soal selanjutnya, berapakah profit maksimal dan dari persoalan rasional knapsack yang memiliki kapasitas maksimal 30 berikut? Oke. Kapasitas maksimal 30, maka kita akan menggunakan metode decrease weight-nya. Dengan membagi rasionya ini, kita akan menemukan rasio yang paling besar, yaitu di objek kedua. Objek kedua ini maka di sini akan dijadikan acuan. Nah, karena 15 ini akan dijadikan acuan di weight-nya, decrease weight ya. Oke, maka di sini kita akan mendecrease weight-nya
di objek 1 yaitu sebesar 15, maka dia akan membutuhkan hanya 15 dari 30, dan kemudian di objek 2 kita membutuhkan 15, dan karena di sini tidak memenuhi, kita membutuhkan 0 dari objek 3 dan 4. Maka bisa disimpulkan bahwa profitnya ini akan bernilai 45 di objek pertama, karena hanya setengah yang dibutuhkan, maka setengah dari 90 adalah 45, dan kemudian objek kedua kita akan mendapatkan profit maksimal yaitu 60, dan kemudian di objek yang lainnya, objek 3 dan 4, kita tidak akan mendapat profit apapun karena tidak akan diambil weightnya dari objek 3 dan 4. Maka profitnya adalah 45 ditambah dengan 60 sama dengan 105. Baik, kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 5 atau soal terakhir di dalam UTS ini, yaitu dengan menggunakan algoritma Kruskal, tentukan MST dari graf berikut. Kita bisa lihat seperti ini ya. Mungkin kita akan bolak-balik di slide ini, jadi maaf jika misalnya terlalu cepat. Oke. Jadi ada yang namanya edge, yaitu angka-angka yang berada pada line di sini 1, 6, 7, 11, 4, 8, 14, 9, dan 10. Dan kemudian ada siklus dan MST-nya. Siklus ini kenapa saya bilang di biaya H1 ini tidak ada? Karena ketika kita menarik garis dari satu ini hanya bernilai 1 dan hanya di line ini saja. Dia ketika ditarik garis tidak akan membentuk suatu siklus. Dan kemudian maka dari itu kita masukkan ke MST-nya yaitu T dengan 1, dan kemudian 2 di sini nilai BH-nya di sini ada 2. Itu dari kedua nilai 2 tersebut tidak ada siklus yang masuk, maka kita akan memasukkan ini ke MST-nya sampai 1,2,2. Karena di sini ketika kita tarik garis ke sini juga tidak ada dari 1, kemudian kedua tidak ada siklus, apalagi di sini 1 ke 2 dia akan terputus garisnya, tidak ada siklusnya. Dan kemudian lanjut ke nomor BS yang 4 juga, kedua nilai 4 tidak membentuk sebuah siklus, maka langsung kita masukkan ke MST saja. Di sini ada 4 yang terputus dari sini, dan 4 di sini juga masih terputus, maka tidak kita masukkan ke MST. Kemudian kita masukkan nilai 6, yaitu siklusnya ada, yaitu 2,2 ke 2, 4, 6. Maka tidak kita masukkan ke MST. Kenapa membentuk siklus? Karena ketika kita mentarik garis dari 2, kemudian ke 4, 2, dan 6 itu akan membentuk suatu siklus. Maka dari itu kita tidak memasukkan ke MST-nya. Kemudian lanjut ke 7. 7 ini ada nilai 7 yang tidak ada siklusnya, maka kita langsung masukkan ke MST. Ada juga yang membentuk siklus yaitu 167 di poin ini, 167. Kemudian untuk 8 juga ada 2 nilai. Yang pertama tidak ada siklusnya, maka kita langsung masukkan ke MST seperti biasa. Dan kemudian ada yang mempunyai siklus yaitu 12848. 1 2, kemudian masuk ke 8 sini, 8, 4 dengan 8. Oke. 1, jadi di sini 1, 2, 4, 8, 4, 8. Nah, itu akan masuk dengan siklus. Maka tidak akan kita masukkan ke nilai MST-nya. Dan kemudian 9 tidak ada siklusnya, langsung kita masukkan ke MST. Dan di nilai 10, 11, 14 itu ada siklusnya, maka kita tidak akan memasukkan ke MST grafnya. Mungkin sekian penjelasan soal UTS dari saya. Jika ada kesalahan penyampaian, saya memohon maaf. Jika ada kesalahan-kesalahan lainnya juga saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.